Selamat siang, perkenalkan saya adalah MC pada penyuluhan hari ini yang membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat mengenai pentingnya mencuci buah dan sayur yang diadakan di Posyandu RT 27 Kelurahan Karangjoang. Saya serahkan kepada moderator yang akan memimpin kegiatan pada hari ini. Pada moderator saya persilakan. Your love was handmade for somebody like me. Terima kasih kepada MC acara. Salam sehat. Perkenalkan, saya Reta, selaku moderator yang akan memimpin acara penyuluhan di Posyandu RT 27 Kelurahan Karangjoang ini. Materi ini akan disampaikan oleh Margareta dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Tema kita yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Pokok bahasanya yaitu pentingnya mencuci buah dan sayur dengan benar. Pokok bahasan yaitu perilaku mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri saya persilahkan. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan penyuluhan yang akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat mengenai pentingnya mencuci buah dan sayur dengan benar sebelum dikonsumsi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Margareta Trifona. Saya yang akan menjadi pemateri pada hari ini. Beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu apa tujuan dan manfaat mencuci buah dan sayur, apa dampak tidak mencuci buah dan sayur dengan tepat, apa itu bakteri E. coli dan residu pestisida, mengapa malas mencuci sayur dan buah, mengapa harus rajin mencuci sayur dan buah, dan bagaimana cara mencuci buah dan sayur dengan benar. Oke. Yang pertama kita akan membahas tujuan dan manfaat mencuci buah dan sayur. Yang pertama tentu saja untuk membersihkan kotoran yang menempel. Banyak sekali kotoran-kotoran yang tidak terduga yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di dalam buah dan sayur tersebut. Yang kedua, untuk membersihkan pestisida yang ada pada buah-buahan dan sayuran. Kita tahu bersama agar supaya petani itu bisa mencapai produktivitas panen pasti menggunakan pestisida agar buah-buahan dan sayuran tersebut tidak cepat rusak. Yang ketiga, untuk mengurangi bakteri dan mencegah bakteri penyakit seperti E. coli. Selanjutnya, dampak tidak mencuci buah dan sayur dengan benar. Ada dua resiko utama makan sayur dan buah yang tidak dicuci, yaitu pertama terkontaminasi bakteri dan yang kedua kontaminasi pestisida. Selama fase pertumbuhan, kontaminasi dapat terjadi melalui kontak hewan, zat berbahaya di tanah atau air, dan kebersihan yang buruk. Bahkan, buah-buahan dan sayuran yang ada di dalam rumah pun setelah panen dan berada di rumah dapat terkontaminasi karena penyimpanan yang tidak tepat dan selama persiapan makanan. Ini adalah bakteri E. coli dan residu pestisida yang ada pada buah dan sayur. Jadi, E. coli adalah bakteri umum yang ada pada tubuh manusia. Dia ada di usus. Bakteri ini sangat membantu pembusukan di usus manusia. Namun, beberapa bakteri seperti E. coli 0157 itu adalah bakteri yang ada di dalam buah dan sayur yang tidak tercuci dengan baik. Ini bisa menyebabkan diare. Dan contoh sayurannya yaitu bayam dan selada. Sedangkan residu pestisida ini adalah bahan berbahaya untuk meningkatkan produktivitas tani. Dampak jika terus-menerus mengonsumsi buah dan sayur yang banyak pestisida yaitu resiko kanker, kerusakan sistem saraf dan organ. Contohnya ada di buah apel, ceri, cabai, seledri, dan tomat. Faktor penyebab kurangnya kesadaran mencuci buah dan sayur. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencuci buah dan sayur yang benar sebelum dikonsumsi. Di antaranya yaitu kurangnya informasi atau pemahaman mengenai bahaya tidak mencuci buah dan sayur dengan benar. Yang kedua, terburu-buru sehingga tidak sempat mencucinya. Hal ini dapat menyebabkan banyak bakteri yang semakin mudah masuk ke tubuh. Yang ketiga, kebiasaan, yaitu kebiasaan dan sikap masa bodoh atau menganggap remeh terhadap penyakit.
Lalu upaya meningkatkan kesadaran untuk mencuci buah dan sayur dengan benar, yaitu tentu saja perilaku hidup bersih dan sehat. Membiasakan diri dengan perilaku ini, yaitu PHBS. Yang kedua, mencari informasi mengenai kebersihan makanan tersebut. Apa dampaknya, bagaimana cara membersihkannya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak menunda-nunda sehingga tidak terburu-buru dan tepat waktu. Yang keempat, membangun sikap peduli kesehatan yang dimulai dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Berikut ini adalah cara mencuci buah dan sayur dengan benar. Yang pertama, tentu saja kita harus mencuci tangan. Cuci tangan 5 langkah. Seperti ini. Seperti tuangkan sabun, baru kita gosok-gosok, kita bersihkan, gosok pada sela-sela jari dan punggung, lalu bersihkan bagian kuku seperti ini, lalu kita bilas dan kita keringkan. Yang kedua, pisahkan buah dan sayur. Ini tentu saja pisahkan buah dan sayur dari makanan yang lain seperti daging-dagingan atau bahan-bahan makanan yang lainnya. Yang ketiga, potong bagian yang rusak. Yang keempat, cuci dengan air mengalir. Yang kelima, gunakan sabun khusus sayur dan buah. Yang keenam, bilas dan keringkan buah dan sayur. Itulah materi kita pada hari ini. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Silakan kepada ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan buah yang harus dikupas terlebih dahulu, seperti buah nanas? Apakah itu juga perlu dicuci seperti langkah-langkah yang tadi dijelaskan? Terima kasih. Baik, mengenai pertanyaan tersebut akan saya jawab. Jadi, buah-buahan seperti nanas itu tetap perlu kita cuci. Karena apabila kita hanya mengupasnya, pisau yang untuk mengupas buah tersebut otomatis terkontaminasi dengan bakteri dan pestisida yang masih ada di dalam buah tersebut. Jadi saat kita mengupas, kita tetap mengenai bagian dalamnya. Oleh karena itu, kita harus tetap membiasakan diri untuk mencuci dengan baik dan benar seperti yang tadi sudah saya paparkan. Oke, baik, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi penyuluhan pada hari ini dan yang telah menjawab pertanyaan dari audiens mengenai materi perilaku mencuci buah dan sayur dengan benar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC acara. Baik, itulah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada tim yang sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat Posyandu RT 27 Turen Karangdoang. Semoga apa yang sudah dipaparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.